maksudnya kan lagi bagus-bagusnya waktu pada saat itu, kenapa lu pada banyak yang keluar gitu? Jadi ada konflik-konflik juga di dalam. Konflik sih paling seputar masalah paham dari tentang harusnya bagaimana dia dapat uangnya seberapa. Gue pernah ngajakin lagi, ayo mungkin lu udah paham, mau nggak ngeband lagi? Nggak mau, ya sudah. Sombongnya, kalau gue mau kata sombong, menurut gue kalau semakin banyak orang yang mengikuti Warna Dadali bukan jadi grup band doang, tapi genre. Bayangin lah, ya kan? Iya. Kangen Band udah bukan band doang menurut gua, dia udah genre. Bikin Melayu yang beda sama Kangen, yang beda sama ST12, yang itu beda. susah sih. Itu susah. Muncul ada Dadali tuh gitu. Setiap kota punya ceritanya sendiri. Juga di setiap kota ada tempat yang siap mendukung ceritamu. DOS hadir di berbagai kota di Indonesia untuk menemani langkah kreatifmu. Dari satu kota ke kota lainnya, kami siap melayani berbagai kebutuhan kreatif Anda. Itulah mengapa lebih asik belanja di DOS. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini sahabat saya cuman lagi sibuk. Alhamdulillah menyempatkan diri datang. Dirga dan Bang Ferdi, siapa ketua? Pak ketua. Iya, ketua aku ini. Jadi ini kita udah lama banget kita bareng. Waktu itu kita lagi lagi gini ya. Parah banget ya. Lagi terjun banyak bebas. masalah waktu itu kita bareng. Cuman setelah itu dia nggak ada waktunya untuk ketemu, jadi saya nggak berani ganggu. Cuman gue lihat sih lu lagi sibuk, nanti ceritain ya. Iya, boleh. Om Dirga baik kabarnya? Baik Bang, alhamdulillah. Gue seneng lo bisa di sini lagi. Alhamdulillah, terima Setelah kasih. sekian lama. Ya. Ternyata nama awet muda. Bukan awet muda sih, cuman ini aja dewasa. Sudah meninggalkan dunia hitam. Iya. Rada putih-putih. Gak apa-apa. Om Dirga, Gimana? kita udah tahu ya kalau Dadali lu yang bikin apa segala macam. Tapi gue pengen tahu dong ceritanya si Dadali ini waktu lu bikin. Itu tuh perjuangannya kayak apa sih, men? Awal mulanya gimana sih lu? Perjuangannya mungkin kalau gue bisa jadi Sun Gokong, jadi Sun Gokong. Gila, parah banget dari awal mula itu pasti. Ini tahun berapa? Kita ngomong tahun berapa? Didirikannya itu 2009, rilis lagunya 2010. Oke. Nah, terus Ini kita ngomong 2009 nih. 2009 meledak. Nggak tahu lagu itu meledak. Lu bikin tuh bikin anak-anaknya anak Bogor semua. Anak Bogor semuanya satu-satuin. Yang kuliah gue doktrin biar berhenti. Ya Oke, berarti lu yang nyari mereka. Iya, gue itu ceritanya gimana? Ceritanya sih gue beres ngeband dulu tuh 2007, udah masuk dulu ke label Naga Suara awalnya. Oh, awalnya ada band juga sebelumnya? Sebelumnya ada namanya Bambula. Oh, Bambula. Judul lagunya Awan-Awan Cantik. Itu lagunya puitis banget sih, yang bikin temen gue. Oke. Dan di situ selesai karena mungkin gue nggak mau konsep lagunya seperti itu. Akhirnya gue bikin sendiri. Tapi sebelumnya gue belajar dulu. Nah, terus gue ngekru dulu. Itu kemarin tuh inget nggak Min Dalid? Nah, kenapa? Itu mereka itu yang ngajarin gua musik juga. Nah, itu. Si Hamin Dalid itu? Iya. Tapi untuk kemanajerannya almarhum Torik tuh yang kemarin meninggal tuh. Iya. Nah, terus kalau misalkan Ziad tuh kan vokalisnya, dia juga yang bagus lah, yang ngasih tahu bagaimana caranya performing di panggung, kayak apa, secara nggak langsung. Iya. Karena mereka lah yang tour. Nah, terus beres gitu, gue balik dari Surabaya itu ke Bogor. Di Bogor itu kemudian mereka juga tour, dan gue di situ jadi tahu secara teknikal di lapangan gitu. Oh, nyanyi itu begini, Gue belajar dulu di situ. Nah, nggak lama kemudian bikin lagu lah. Gue ke Bandung dulu, bolak-balik gitu. Kenapa ke Bandung? Jadi di Bandung tuh lucu. Ada tempat yang memang, kan kalau belajar musik itu kan belajar alat-alat gitu kan ya. Belajar piano, belajar gitar. Yeah. Di sana belajar bikin lagu. Ada di sana? Ada. Tapi itu dulu, sekarang udah kagak ada. Belajar bikin lagu. Oke. Nah, kalau misalkan itu kan unik, nggak pernah ada. Iya. Nah, gue belajar di daerah Garuda, di Jalan Dadali juga ada di sana.
Nah, gue terinspirasi akhirnya. Gue tuh balik ke Bogor tuh dengan udah bawa bekal tuh. Wah, gue carilah personil. Jadi lu satu-satu lu cari ya? Satu gue cari. Awalnya basisnya Jaka Sembung, si Fadel tuh. Di Bogor kan. Oh, bro, itu kan grup ini tuh. Iya. Bro, lu mau ngeband gak? Justru gue yang mau ngajakin lu, saya bilang gitu kan. Jangan sampai dia yang ngajakin gitu kan, biar saya aja. Akhirnya dia mau tuh ngeband. Awalnya dia ada Dali tuh, basisnya. Terus dia bawa almarhum Rix, keyboardisnya. Jaka Sembung juga tuh. Nggak lama kemudian, setelah itu digabungin. Tapi ternyata Fadel dan almarhum Rix ini nggak akur. Di situ. Tapi matching lah. Nggak match. Karena di Jaka Sembung juga mereka Tom and Jerry katanya. Jadilah mereka ngegabung didadali sama gua. Terus gua cari lagi gitaris, gua cari lagi. Ketemu almarhum Yuda tuh terakhir. Almarhum Yuda tuh sebagai apa? Dibilang anak band dulu, almarhum tampangnya kagak ya. Manajer banget gitu ya. Manajer banget ya. Tapi dia punya nada. Dia punya alunan gumaman nada tuh keren-keren. Gue bilang nih orang gumam nada enak banget. Ya udah, gue yang lirikin. Dia di band sebagai gitaris rhythm aja. Gitaris rhythm. Karena kan bingung juga gitu. Karena almarhum dulu pernah ngeband juga namanya Presiden. Namanya Presiden Band, tapi dia vokalisnya. Tapi kan dirasa janganlah gue aja vokalis gitu. Akhirnya dia ngalah. Dia punya banyak gumaman. Ya udah gue liriknya gue ganti semuanya. Gue bikinin. Ketemu label. Apa lu nyamperin ke label? Gue nyamperin ke label. Jadi ada dong lu berangkat ke label ngasih dan gue itu ngejanjiin ke teman-teman yang lain, tenang aja. Beban moral gue. Udah ngajak nggak rekaman masa ya? Iya. Terus abis gitu rekamannya pakai modal almarhum lagi. Mau jual motor Vega R tuh yang warna oranye kayak motor pos tuh. Lu rekaman di mana? Di Bogor dulu. Di tempatnya sepupu. Jadi almarhum Rix punya saudara, punya adik kandung, dia buka studio tuh. Ya udah di situ kita besok bayar ya gitu ya, besok bayar ya gitu kan. Tarsok gitu. Bikinlah lagu. Nah, terus almarhum Yuda tuh udah stuck, dia baru bikin lagu. Gue punya lagu nih, kata dia. Apaan? Dah, lu kerjain deh lebihnya. Hah? Lu ngasih lagu kayak begitu doang, saya bilang. Ya udah. Di situ kan muter otak saya. Satu sisi dia juga udah gua habisin duitnya gitu kan karena untuk rekaman, yang kuliah udah gue suruh berhenti, gue beban moral semuanya. Terpaksa harus jadi tuh lagu. Nah, lu bikinin bikin liriknya tentang definisi lagi sayang-sayangnya ditinggalin deh. Nah, gue bikin rekam. Pas mau rekam juga berantem dulu. Gimana? Lu kapan yang kemarin bayar? Yang ini aja belum bayar. Udah bos. Pokoknya ini masih zaman dulu belum ada pinjol. Belum ada. Kalau ada gue pinjol. Kalau ada pinjol. Lu pinjolin dulu. Bodoh amat. Beres jadi. Gue dengerin ke produser kan. Nah, gue ketemu sama produsernya juga lucu lewat calonya itu ngeduitin mulu ke gue. Ya kan? Ada ya calo-calo. Iya, dulu calo label. Terus dia langsung cabut ke kamar mandi. Gua ambil nomornya. Wah, bodo amat. Terus gua hubungi sendiri. Halo, Pak. Ini saya, Pak. Mau kirim lagu. Untungnya direspon. Untungnya direspon. Nah, lama kemudian lagu itu jadi. Gua langsung telepon. Pak, dengerin ini lagu lewat loudspeaker. Jadi susah begitu doang. Iya. Gua dengerin lewat loudspeaker. Teriak-teriak, apaan sih? Gue kan lagi dengerin lagu. Teriak-teriak pas denger, apaan Pak? Ke Jakarta. Gue udah siap-siap ke Jakarta. Gue cabut. Gue langsung ditunjukin alamat yang nggak ada Sherlock zaman dulu kan. Nggak ada. Iya, patokannya gedung ini. Ya udah, gue datang. Tanya lagi. Pak, tahu ini Pak? Pak, tahu yang ini. Akhirnya nyampe. Lu gue kontrak ya. Gue ngalamin di kontrak tuh dibayar. Jadi lu di waktu kontrak itu dibayar? Dibayar. Advance 80 juta. Wow, bisa bayar utang dong. Bukan utang lagi, gue sedekah. Waduh, sedang dong ya. Banget. Dan gue di situ adalah salah satu penyanyi yang beruntung karena masih di dalam era di advance. Sekarang kan nggak ada. Sekarang nggak ada royalti kan sekarang. Nggak ada. Nah, begitu beres, balik kaget dong gue. Gila, duit gede banget kan tahun 2009 itu kan gede banget, 80 juta. Dari gembel ya.
Dari ngutang itu. Parah banget itu mah. Parah banget, bukan gembel lagi tuh, di bawah gembel. Nah, beres gitu akhirnya gue mulai ngeracik lagu dan itu duit lucunya Ini belum keluar ya, belum rilis. Belum. Oke. Almarhum Yuda nih, dia ngomong, dia kan masih kerja di SPBU dulu. SPBU. Iya, dia bagian nyatet tuh, udah manajer di situ. Makanya dia yang jadi tumpuan duit. Rock and roll habis. Segitu yang di SPBU itu tumpuan duit. Iya, tumpuan duit nih. Dapat 80 juta. Langsung, Yud, lagu kita kena tembus Yud. Ah, lu jangan PHP, jangan ngomong mulu lu, kayak wah nggak mungkin. Ya udah, dia nggak percaya karena di satu sisi dia mau mempertahankan kerjaannya. Sebab gue pernah ngomong ke dia, kalau ini terjadi, lu berhenti kerja. Iya, gue berhenti. Nah, ini saatnya dia berhenti gitu kan. Gue keselnya tuh dendamnya karena gue pengangguran gitu kan. Dia gawe, nggak adil kan gitu. Gak lama kemudian, nih lagu keterima. Langsung dia tetap nggak percaya. Ya udah, lu datang ke Jakarta nanti. Mau ngapain? Cairin duit. Gue udah ada cek udah ada, tapi nggak tahu cara cairinnya. Nggak tahu gimana cara cairinnya. Masukin ke air aja, Pak. Terus gue bilang, segitu iya, ya. tapi gue umpetin dulu. Oke. Dia nggak tahu deh. Nggak tahu. Surprise. Gue ajak semua temen-temen yang di Bogor, Ikar, almarhum Yuda, almarhum Rick, semua gue ajak. Begitu datang, Pak, ini Pak personilnya. Oh iya. Semua masih lewat satu pintu, masih satu gua gitu perwakilannya. Nah, nggak lama kemudian ini lagunya akan kita promo ke sini dijelasin semua. Wah, ini jelas juga nih, produser nih keren nih gitu kan dalam hati. Padahal dalam hati itu waktu dulu ngalamin di salah satu label nggak dijelasin gini, tapi ini dia rinci banget gitu. Okay. Keren ini. Ya udah, akhirnya kita di promo, tapi kita setahun tuh nggak ada kerja, ngapain? Bingung. Kita diem di rumah disuruh bikin lagu. Untuk album berarti waktu itu ya? Mungkin, tapi kita belum sadar. Oke. Nah, setelah itu yang paling lucu. Ini belum rilis nih? Nah, begitu rilisnya gue nggak tahu. Bohong, gimana kok? Nggak tahu, tiba-tiba gue ke Alfamart. Nggak ada press conference kan? Nggak ada. Tiba-tiba gue ke Alfamart. Gue dengar suara gue. Hah? Mirip gua nih. Iya. Dulu kan masih ada CD bajakan kan. Ya lagu gua nih. Apa jangan-jangan meledak nih? Kan gua mikir gitu kan. Nggak lama kemudian gua ada panggilan. Lu ke Jakarta ya, mainnya di Antv. Mainlah di Cijantung tuh, acara off air, acara TV gitu. Gua nelfon almarhum nyokap, Bu, main di TV, alhamdulillah. Wah, jadi artis. Kata emak gue gitu kan, tepuk tangan kan. Seneng banget. Iya, main di pakai handphone Doraemon, bayangin. Jadi di situ, Bu, nonton ya, Bu. Iya, nonton. Ya udah, main Cijantung. Bang, gue merinding bang. Pas gue nyanyi, tong teng, mengapa nyanyi semua Cijantung nyanyi. Lu gini dong, ngimpin tuh aja. Iya. Itu gue bukan lebay ya, Bu. Itu kenyataan, jadi surprise dalam hidup gitu. Aduh. Spot goal gue tuh di situ. Hah? Gue naik ini. Pas gue nyanyi, aku inginkan itu. Pada nyanyi semua. Ya udah, mereka nyanyi. Waduh. Beres dong, seneng dong. Untung tuh curi mana? Nangis di situ terharu. Alhamdulillah. Nangis terharu sih, gila. Gue ngebayangin. Gue turun ke belakang panggung. Nelpon lagi nyokap. Bu, gimana? Apaan? Udah belum? Orang iklan kok. Maksudnya gimana? Ini masih iklan. Berarti iklan dari kapan? Dari tadi udah setengah jam iklan. Kan iklan zaman dulu lama-lama kan? Hah? Udah iklan? Ya udah, matiin aja dulu. Berarti gak jadi masuk TV? Datang produser pelaksana di lapangan tuh, Munir. Oke. Nah, datang. Pak, maaf ya. Kenapa? Kita reschedule ya. Saya salah penempatan. Emang penempatan di mana? Di off air. Bener, berarti mak gua dong ketika iklan. Jadi lu gak masuk TV. Gua gak masuk TV. Tapi di off airnya kencang. Nah, terus jadi dia kaget tuh. Salah ekspektasi. Salah prediksi. Akhirnya disimpan di reschedule sama dia. Begitu di reschedule, gue main lagi. Dia salah satu TV lagi. Waktu itu lagi Piala Dunia lagi. Head to head menang gua. Sama Piala Dunia. Head to head menang. Sampai gue disuruh pakai baju bola. Lu pakai baju bola deh, lagi Piala Dunia. Oh yaudah, pakai baju bola gue nyanyi. Tapi rating lagi gila banget di situ, dan off air tuh
bisa dibilang karena settingan gua itu off air mungkin banyak ya, tapi produser gua itu selalu main di digital. Dia sampai pernah ngomong off air itu ala kadarnya aja. Karena duit udah kenceng banget itu di RBT dulu kan. Nggak ada yang ngalahin deh. Pokoknya 5 tahun tuh. Itu waktu pas itu tuh kan single pertama ya? Single pertama. Nah, single pertama itu udah album dong keluar berarti? Udah album. Meledaknya berapa? 5 tahun. Enggak, lu waktu itu dapat dari RBT gede? Buset, gede banget Om. Berapa waktu itu dapat? Gua sendiri aja kalau di total bisa sampai 5 sampai 8 M. Gede banget Om. Padahal dulunya gembel Om. Masya Allah. Beneran seriusan. Itu langsung dong di situ. Beli rumah. Gua upgrade diri dulu. Beli ini. Wah, seru dong lo. Wah, rumah mah cincai Om. Asik. Rumah mah cincai lah zaman dulu kan. Upgrade dong ya. Upgrade skill, SDM semua kan naik-naikin kan. Jadi ganteng lah ya. Ganteng mendadak. Ganteng mendadak berisi kan gitu. Gila ya, tapi dulu ya RBT ya. Gila memang kencang. Tapi gue udah kasih tahu karena gue mungkin tahu kalau bisnis ini bakal kalah sama itu juga gitu kan, dimakan itu juga kanibal. Ini bisnis digital bakal kalah sama digital. Ya, benar datang WhatsApp bubar semuanya. Iya. Jadi lu nih waktu album nih, lu meledak satu album. Kan lo ya label lu tahu dong. Berarti harus langsung produksi lagi gitu. Iya, produksi lagi. Nah, itu berapa album jadi pas sama produser ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Iya, sama masih, dia masih? Masih. Oke. Total 6 album. 6 album? 6 album. Album kedua meledak lagi? Meledak lagi. 3 meledak lagi. Gila. Meledak lagi. Dan itu mainnya, kita tuh marketnya itu udah ada. Secara Nah, sekarang natural. yang gue pengen tanya. Ini kan lu kan ada Melayunya ya? Melayu. Nah, kenapa lu waktu itu memilih Melayu? Padahal kan lu tadinya bukan Melayu. Justru itu kan Lu kan eranya. tadinya ngerok juga. Iya, ngerok. Nah, terus kenapa jadi ke Melayu? Kok lu pinter ngambil itu segmen? Jadi kebetulan gue tuh penyanyi bunglon juga, gitu kan. Oke. Nyanyi lagu Elemen pasti gue mirip Bang Ferdi, gitu kan menurut gue. Tapi Gitu kalau kan. menurut gue ya, nyanyi Melayu itu nggak gampang. Iya memang susah. Dia harus ada cengkoknya, harus ada Iya. apanya. Nah, lu kan tadinya lu di pop, di rock, kok bisa cengkok itu, kok bisa milih itu? Basicnya itu memang rock, tapi karena dapur harus ngebul, iya kan, terpaksa kita sisihkan. Tapi di satu sisi di album Dadali yang ke-5 ini kemarin itu ada satu lagu yang memang masterpiece-nya bukan lagu Oh, Dadali. yang tadi gue dengar. Sebuah Itu kisah. gila sih. Judulnya. Itu mungkin aslinya lu ya. Aslinya gue sebenarnya di Jadi, situ. Kalau lu dengar ada sebuah kisah ya. Judulnya. Itu bukan kayak dari kayak band, kayak Elemen, kayak pop biasa Ya, gitu. pop Wah, biasa. gue bilang beda sendiri nih. Gila juga tuh itu. Karena gue berani munculin satu dagang keju dikit gitu. Ini kan udah dapat gue. Tapi gila, semenjak dagang kacang. lu keluar dari Dadali, itu kan banyak yang sama kayak lu tuh, langsung banyak tuh. Nah. Jadi lu juga mau mengencourage orang untuk membuat lagu seperti itu, jadi rezeki juga buat orang. Sombongnya, kalau gue mau kata sombong, takut Fir'aun ya. Tapi ini mah kata sombongnya. Menurut gue kalau semakin banyak orang yang mengikuti warna Dadali bukan jadi grup band doang. Jadi tapi genre. Bisa, Bayangin bisa, lah. bisa. Iya kan? Iya. Kangen band udah bukan band doang menurut gue. Dia udah genre. Iya. Setia juga sama udah genre itu udah. Oke. Ayo loh mau ngomong apa Melayu. Tapi gimana caranya? Yang gue pikirin dari dulu tuh gini bang. Bikin Melayu yang beda sama Kangen, yang beda sama ST12, yang Itu beda. susah sih. Itu susah. muncullah Dadali tuh gitu. Iya gila sih. Kalau bicara sombongnya, tapi kalau bicara rendah hatinya, ya udah sama-sama gitu aja. Iya. Gitu kan kalau cuman gue bisa ambil dua perspektif aja. Yang penting gue ini bukan penyanyi musiman, bukan pencipta lagu musiman. Gue mau buktiin itu aja. Terus ya, oke. Total lagu itu sudah sekitar 1000 lagu yang udah gue bikin dan itu siap rilis semuanya. Gila. Siap rilis semuanya. Gila sih, tapi gue kan dulu juga main kan ke tempat dia kan, wah. Zamannya apa? Nih dia kalau puyeng di tempat gue nih, nongkrong, aduh gue lagi puyeng nih bang, gini. Aduh, seru, tapi gue seneng. Nah, lu pernah kan ngerasain itu semua. Lu naik, gaya hidup pasti akan berubah juga. Bener.
Ada nggak lu ngerasain jatuh? Iya iyalah. Di mana? Nadir, pas apa gara-garanya? Nadir jatuh itu ya ketika selesai banyak permasalahan dalam hidup lah. Ya, mungkin karena gua sendiri pun belum bisa nge-manage diri gua juga. Ancur-ancuran kan di 8 tahun yang lalu tuh ancur-ancuran lah pokoknya. Nah disitulah mulai gua menata rumah tangga hidup. Dan pertama yang bikin gua naik itu umroh. Jadi lu sempet hilang kan kemarin ini sempat hilang. Ini band Dadali itu sebenarnya itu ada berapa personelnya? Sebenarnya yang benar. Tadi soalnya gue lihat ada 2 yang almarhum. Iya. Jadi personelnya itu aslinya ada 6. Gua, Fadel, almarhum Yuda, almarhum Rix, Oki Yuda. Yuda tadi? Oh iya sorry. Oh 5. Okay. Nah 5 ini yang 2 meninggal, sisa 3. Terus yang 1 keluar, sisa 2. Oh, nah yang waktu pas jatuh udah tinggal sisa 2 tuh. Sisa 2. Kenapa men? Kalau gue gak tahu ya. Maksudnya kan lagi bagus-bagusnya waktu pada saat itu, kenapa lu pada banyak yang keluar gitu? 1, mereka udah kayak lebih mengetahui kalkulatornya Gusti Allah gitu. Memprediksi berlebihan. Jadi nggak mungkin begini. Ini ada begini, ibaratnya udah mulai ngitung. Underestimate lah mereka. Cuman menurut gua ini nggak benar dan gua harus terus jalanin ini ya, on the track terusin aja. Nah benar ternyata. Jadi ada konflik-konflik juga di dalam. Konflik sih paling seputar masalah paham dari tentang harusnya bagaimana dia dapat uangnya seberapa. Kan di situ ada porsi-porsinya gitu. Iya. Nah, yang satu sempat nggak ngerti tuh, ya kan? Tapi arah hasil dia tahu diri. Gue pernah ngajakin lagi, ayo, mungkin lu udah paham, mau nggak ngeband lagi? Nggak mau? Ya sudah. Yang penting kan gue nawarin gitu kan ya. Nah, jadi disadarilah akhirnya oleh label sendiri pun, label gue sama teman-teman personil kalau Dadali itu yang memang gue yang buat. Gue yang buat, namanya juga, gue yang bentuk, kan gitu kan, kenyataannya begitu. Gue yang bikin lagunya juga sama almarhum Yuda, partner gue. Cuman karena dedikasi terakhir, gue nggak mau ngilangin almarhum Yuda. Lagu-lagu Dadali itu di YouTube tuh pasti ciptaannya Yuda doang. Sebagai dedikasi gue. Liriknya semua tuh gue aslinya. Nah sampai saat ini, kebuktinya tuh, kalau gue mungkin kalau ngomong doang ya, sampai saat ini gue nggak mungkin bisa dong bikin lagu dong. Kalau ternyata lagunya dari dia, tapi nyatanya gue sekarang masih bisa terus gitu. Nah umroh inilah yang membuat gue naik nih. Itu tahun berapa umroh? Berarti setelah ketemu gue tuh? Iya, setelah. Kan lagi ketemu lagi pusing. Lagi pusing, ya dulu pusing banget nih. Puyeng ya. Tapi dapat ilham kok di sini. Bikin grup, lo yang undang-undang. Gue suruh ngejalan, gue bilang udah gila. Semua diundang, di invite. Ayo, oke Pak Ferdi silakan. Hah, silakan. Enggak, yang penting kan ngumpul kan. Junior nih ngumpul. Nah, terus begitu gue umroh, gue jalaninnya tuh lucu lagi. Ongkosnya tuh harus ngejual mobil. Lu jual mobil? Gue jual mobil. Oke, jadi umroh nih. Umroh sampai sono, sampai Mekah, melepuh kaki gue. Iya, serius. Melepuh kaki gue. Nggak tahu kenapa, mungkin musim panas atau apa, gue pakai krim aja udah sembuh. Iya, tapi gue banyak sadar di sono. Sepulang dari sono, udah naik semuanya. Financial naik semuanya. Gila, tapi memang benar waktu pas abis gue terakhir ketemu kan kita nggak lama tuh, udah tuh nggak ketemu-ketemu. Iya. Tiba-tiba gue ngeliat di elu, nih anak Malaysia. Gue bilang gila nih di Malaysia lu. Iya. Nah itu di Malaysia ngapain Pak? Tiba-tiba gimana tuh ceritanya? Eksklusif. Di sini tuh udah nggak manggung, sama sekali. Kagak ada di Indonesia. Sama sekali jarang. Yang waktu lu lagi jatuh-jatuhnya tuh udah nggak ada panggung. Buset dah, orang mungkin nggak tahu kali nomor telepon gue kali. Nah lu tapi kan ada sempat ini juga. Podcast apa kalau nggak salah? Iya sempet, cuman gue nggak konsen, nggak mau, bukan passion gue ternyata. Dan waktu itu tinggal berdua, udah. Nggak ada panggung sama sekali, Pak. Sama sekali. Oke, gue sempat kejebak juga sama aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi Ponzi. Gue dikira. Ponzi itu apa sih? Ponzi itu jadi sistem piramid. Oh, LM. Iya seperti MLM, tapi lebih sistem Ponzi lah disebutnya, haram lah.
Dan gue kejebak di situ. Gue dikira brand ambassador. Nggak tahu ya teman-teman yang lainnya itu berpikir, padahal gue udah manuver, gue udah lawan balik tuh aplikasi dulu, sempet. Oh, iya. Cuman mereka tuh ingat gue di jeleknya doang. Oke. Ya nggak masalah lah, Ya, itu kan biasalah. urusan dia gitu kan. Yang penting gue udah manuver, gue udah lawan juga tuh aplikasi. Nah setelah itu gue jatuh banget dan gue naik ketika umroh tuh memang ajaib banget itu. Ajaib banget duit. Dan gue di Malaysia itu sepulang umroh tuh langsung dipesan di Malaysia eksklusif untuk seperti acara Indonesian Idol. Tapi kalau Indonesian Idol kan munculin musik penyanyi baru. Nah, tapi kalau misalkan dia ini, gue diadu sama senior di sono, sama yang udah punya hit wonders, one hit wonders, ya. terus punya banyak fans dan masih berjalan, diadu gue di sono. Lu sama band berapa orang? Enggak, gue seorang. Oh sendiri lu? Oke. Tapi namanya udah pakai Dadali apa Dirga Dadali? Dadali Dirga, gue namain Dadali band dulu. Inka Kristi masuk ke sono juga. Wah keren. Bulan madu di atas bulan. Oke. Tapi sayangnya dia pulang. Dia dikasih lagu warna-warna. Kan lagunya nggak sesuai genre. Iya. Oh enggak. Ya. Oh di sana tuh lu ditantang lagunya. Lagunya langsung dari juri. Lu bisa nggak nyanyi lagu Ibaratnya Korea? lu disuruh. Oh Korea. Berarti lu I'm going so. Enggak, Winter Sonata. Winter Sonata gue ambil Winter Sonata. Kirain lu. Kagak. Nah, Korea yang sedihnya Winter Sonata itu yang gue bawain. Terus lagu Malaysia. Malaysia kan bahasanya begitu. Ada lagi daerahnya. Oh, dialeknya beda lagi. Beda lagi. Lu harus bawain. Harus bisa. Harus bisa. Sampai ternyata gue berhasil bisa, gue dipanggil sama rajanya. Raja Kelantannya. Serius. Lu dipanggil ke istana? Iya. Dipanggil ke istana, Pak. Panggil ke istana. Gara-gara acara itu. Oke. Buset tuh parah banget. Gue di sana sama mantan suaminya Manohara tuh dipanggil. Dia kan raja, beliau raja, tuanku tuh. Gue nyanyi di sana, ngehibur di sana, dan katanya dialek gue tuh paling perfect. Maksudnya dialeknya tuh bukan Melayu lagi, bukan beda lagi. Beda lagi. Oh iya. Lu bisa. Dan itu campuran antara dialek Kelantan dan Thailand. Karena Kelantan tuh dekat dengan Thailand. Oh cai jani ja bo jinat gitu kan di sana. Itu apa? Demolo nini to supo mulo to begani kaweno tego. Gua anggap apa coba? Gua anggap gua lagi ngedalang di sono. Enggak, bukan. Itu tadi benar-benar gue gak ngerti semua loh. Iya. Bukan Melayu ya. Bukan Melayu. Jadi ibarat Indonesia mah ada Jawanya, ada Sundanya Iya, gitu. itu kayak Aceh. Mirip-mirip dengan Aceh dia. Bahasanya sulit banget. Lu dikasih penghargaan karena dialek lu lebih perfect. Paling perfect katanya di antara yang lainnya. Bahkan Kasih duitnya. ya gue kenceng lah bang. Wah, Kenceng lah bang. itu Namanya yang kerajaan penting. bang. Gak mungkin kagak lah. Gue kalau kagak mau gak mau. Duduk di first class. Oh, First class. pantas di Instagram begitu. Kagak. Gue nge-like mulu gue Instagram. Nah, situ pulang gue dapet juara. Bawa duit. Ya udah balik. Yang gila lagi, lu memang bener-bener lagu lu naik. Yang gue ini ya naik di sana ngalahin ibaratnya banyak. Lu kayak artis Ya. Amerika datang ke sini Iya, kan kalau betul. datang. Perlakuannya gitu. Perbedaan musik antara kalau di Malaysia ya semua musik tuh dihargai. Semua musik dihargai. Gua bukannya ini ya, tapi tolonglah di Indonesia pun seperti itu. Bukan kita gila hormat gitu. Maksudnya biar ada lahan buat kita. Di sana tuh disiplinnya gini. Kalau lagi acara TV, mereka tuh nggak main handphone, bener nonton. Oke. Begitu. Udah gue bilang ini sisi originalitasnya kok beda banget gitu. Dan gue ya kemarin kan di GV tuh nyanyi lagunya Exist yang Alasanmu. Manis di bibir ya kan. Kalau di Indonesia yang covernya yang naik kan. Iya. Kalau di sono si Ezad Lazimi yang banyak job langsung. Iya. Itu bedanya begitu. Bedanya. Kalau di sini kan no. Rock and roll lah Indonesia mah keren. Oke. Nah, berimpact gak ke Indonesia? Lu naik di Malaysia berimpact gak ke Indonesia? Sebenarnya mereka tahu. Maksudnya tapi di pura-pura diem. orang Indonesia sekarang lu jadi banyak panggungnya juga gak? Di Indonesia biasa aja justru. Masih biasa aja? Masih biasa aja. Di sana lu bolak-balik terus jadinya? Perjalanan gue mirip dengan Bang Sandi Sandoro.
Oh, Sandi Sandoro kan di Eropa dia. Iya, tapi kan dia di luar. Di luarnya dia gimana? Malah di Indonesia dia miripin Narji. Iya kan? Wah, itu suhu itu. Ya suhu lah, Jago, suhu gua jagoan. itu. Jagoan itu. Jagoan. Mana Banggaan Indonesia lah, Om Sandi. Iya kan? Iya benar, Bang Sandi itu menurut gua perjalanannya itu menginspirasi banyak orang. Kalau nggak bisa di Indonesia, bukan dia nggak bisa, sebenarnya dia yang nggak mau. Gitu di luar karena perlakuannya eksklusif beda. Oke. Iya, mudah-mudahan kita juga gitu. Tapi lu gini, lu sekarang dari pertama lu meledak sampai sekarang, lu masih di label yang sama. Masih. Lu setia banget ya? Ya haruslah, karena kita udah mikirnya tuh label oke lah, pemasukannya udah mulai minim lah ya. Iya, Kita iya, tahu iya. karena semua balik lagi tuh ke tut ke WhatsApp Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan mereka juga masih ada lahan di tentang master royalty dan lain-lain. Gue sih untuk perlindungan Katalog lah mereka musiknya, untuk perlindungan musik gue juga, dan untuk banyak hal lah dalam segi apa sih keartisan jadi penyanyi ini kan memang harus ada yang menaungi. Kalau gue andai kata gue berpikiran bisa indie, mungkin gue indie. Oke. Gitu. Oke, Tapi oke. gue nggak bisa berpikiran indie, jadi ya udahlah major label aja gitu kan. Iya. Gue rilis juga enak, tinggal bikin konsentrasinya. Gitu. Berarti lu sekarang lu rilis. Terus gue Lu nggak peduli mau gimana impactnya. Yang penting menurut lu mau berkarya ya terus. Iya, sebab dari situ pun kan kalau manggung nih kan jarang. Mudah-mudahan setelah dari sini ramai ya bisa. Rame lah pasti. Rame lah. Dadali. Ya bisa tuh. Nah terus gue bikin lagu, sampingan gue buka agensi. Agensi TikTok gue buka. Oh lu bikin. Iya. Oh iya. Buka gua. Yang suka nyanyi-nyanyi itu. Nyanyi PK Match Challenge gue buka di situ. Oh iya. Nah di situ Gue nggak tahu tuh, gue nggak ngerti masalah kayak gitu. Itu tuh bagus pemasukannya buat ya si yang pelaku. si hostnya. Iya. Iya jelas karena dia jadi dapat bulanan. Oh ada gaji. Ada gaji. Kan biasanya kan kalau Bang Ferdi nge-live tuh dapat harian tuh, dapat paus, bisa cairin. Iya. Tuh jangan salah, kumpulin aja hari Senin ntar terima lagi duitnya tuh. Oh. Ada lagi dari TikTok. Bulanannya dari kita. Karena Ada bulanan lagi. Iya, cuman kita yang minta ke TikTok lewat kita perantaranya Kalau entitas nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lu udah banyak anggota lu. 3.000. Wajib. Jadi bapak kos dong. Bapak online. Bapol. Bapak online. Tapi rezeki gue nggak jauh-jauh dari aplikasi, dari musik. Udah gitu dong dua. Ya alhamdulillah. Sedang sekarang juga tadi, pas ketemu bentar ya, pacaran dulu. Sama istri, makan dulu. Selamat pacaran. Gitu. Soalnya udah pasti tahu kan, kalau di sini waktu musisi. Jam 12 janji. Jadinya jam 2. Jam musisi itu. Udah nggak bisa dibohongin jam musisi mah begitu. Tapi gue seneng banget lu. Perjalanan hidup ya. Iya. Bisa tuh, Bang. Kita ketemu lagi pada puyeng pernah. Puyeng banget. Tapi sekarang lagi seneng. Seneng jadi kita jadi bahan tertawaan ya kemarin-kemarin. Sampai terbentuk grup WhatsApp dan dia ketuanya dan dia nggak pernah mau. Dia. Dan dia nggak pernah mau jadi ketua. Karena pengalamannya di dalam dalam sosialisasi jadi ketua tuh udah bosen. Aduh, jangan. Capek dia. Oke, Om. Sekarang kan lu bikin terus. Iya. Dadali berarti masih available. Masih. Sekarang ternyata Dadali bagi banyak. Nah, makanya mungkin juga mereka juga pengen tahu kan ngehubunginnya kemana. Lu tuh pengen manajemen atau kalau lu sendiri sih? Manajemen di gue sendiri. Oh, jadi bisa hubungin ke lu. Bisa langsung. Jadi nanti kalau Dadali ini ada Instagramnya kan gue kasih langsung DM bisa ya? Langsung DM. Kan ada di profil tuh ada di bionya tuh ada nomor telepon gue. Ada nomor telepon lu sendiri. Langsung nyambung. Tuh, jadi kita bisa ya kan? Nanti tenang kita bikin sesuatu. 16 tahun loh Om, Dadali udah lama ya. 16 tahun, men. 16 ya. Ya udah lah ya. Lamaan dia sih 25. Gue separuhnya. Iya. Sedikit lagi deh nyusul deh. Nggak mungkin sih. Gak mungkin nyusul. Gue kan makin tua. Iya, makin tua juga ya. Dari bintang tamu yang gila kayaknya gue doang di sini. Nah, terus sama lu ada lagu baru. Ada nggak yang lagi baru paling beres keluar ada?
Iya, Aku Tetap Setia judulnya. Aku Tetap Setia. Iya, definisi dari saking cintanya jadi blow on. Dianya gimana juga, lu mah setia aja tuh. Iya, Gitu ya. disakitin, dihianatin, diduain, setia aja udah. Karena dia tahu mempertahankan setia itu mahal. Oh ini. Oh itu udah ada klip ya? Udah ada. Udah ada klip ya? Ntar gue ada. puterin sini ya. Boleh, silakan. Nah nanti gue puterin lagunya. Tetap Setia. Aku Tetap Setia. Aku Tetap Setia ada di video klipnya, ada linknya gue kasih di caption gue. Jadi kalian nanti dengar komen. Menurut kalian gimana? Apakah kalian kangen sama Dadali? Ini ternyata masih ada. Kita kan nggak pernah tahu. Ada. Nah sekarang masih ada ternyata. Jadi kalau yang mau ini bisa nih. Masih ada Dadali. Masih bikin lagu pokoknya. Masih aktif semua. Udah lah, aman pokoknya. Sedap. Yang penting mah kalau kita banyak duit, tenang untuk ibadah ya. Iya. Gitu aja. Iya sih benar. Terus tenang juga untuk bersosialisasi. Banyak duit tuh dalam artian untuk sedekah gitu kan. Iya benar. Bukan untuk flexing, enggak gitu. Tapi gue ngomong gini flexing gak sih? Beda ini sama 5 tahun yang lalu. Tapi ini yang disebut perubahan. Kita tuh memang harus ada perubahan ya. Gurunya kan tetap di sini. Gurunya tetap di sini. Jadi Om Dirga ini salah satu pribadi yang gue bisa berubah. Bisa total. Manuvernya luar biasa dari waktu. Dan lu tuh bagusnya menangani masalahnya untungnya tenang gitu. Tenang. Waktu pas datang kan begini akhirnya lu bisa memanfaatkan itu naik lagi. Iya. Kalau kita ngelihat ada artis baru meledak, itu kita pernah merasakan itu. Tapi kalau yang udah di bawah terus naik lagi, itu yang luar biasa. Benar nggak sih? Bingung itu. Wah, udah ke bawah harus naik lagi itu paling susah daripada bikin kan. Bikin lebih gampang. Betul. Dan tugasnya sekarang adalah bagaimana caranya bermanfaat bagi banyak orang. Itu dia, cakep. Itu aja. Jadi Biar lebih orang keren. sukses itu adalah bagaimana dia bermanfaat banyak buat orang lain. Itu dia. Termasuk channel ini. Mantap ini channel. Tapi thank you loh. Iya, sama-sama Bang. Gue sih menunggu nanti pas yang next acara All You Can Eat lu udah bisa main. Udah bisa insya Allah, mudah-mudahan. Cara ya kita ramaikan. Harus dong. Iya. Itu kan acara di Bogor. Iya. Yang next nanti acara itu Desember ini di tanggal 6-7 kita ada di Pakansari Bogor. Wah, tempatnya luas. Nah, Dadali belum main tapi lu nonton dong, udah datang dong. Pasti. Di situ ada banyak, ada 27 artis, ada Kotak, Tip X, ada Edane, Rif, Pasben, Elemen, Juliet, terus ada siapa lagi ya? Wah banyak banget deh, ada pokoknya semua bintang tamunya gila-gila semuanya. Nah itu yang pernah ada di All You Can Hear juga. Nah itu tanggal 6-7 ada di lapangan panahan Pakansari Bogor. 2 hari acaranya. Nanti pada yang pertama t-shirtnya 1 XL, yang kedua free pass. Lu backstage, lu kan backstage. Oh iya dong, kalau harus. Itu baru keren. Itu backstage, lu kan backstage. Tenang. Nggak, tapi giliran enggak, abis nih aku oke siapa? Jadi dulu lagi. Wih, balik lagi. Nah, tapi dia tuh nggak pernah berubah. Mau kata di atas, di bawah, di atas lagi dia nggak pernah berubah. Gini aja, gila aja terus. Tapi nuhun pisan waktunya. Sami-sami Bang Ferdi, Pak Ketua. Pokoknya mudah-mudahan lu bisa lebih bermanfaat buat orang. Amin. Itu yang penting. Harus bisa. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini impact-nya di Indonesia melebihi Malaysia. Amin. Karena lu harus siapa yang nggak seneng main di kandang sendiri kan? Wah, itu lu harus lah. Karena kan fans lu juga gila-gilaan dulu. Sekarang mah fansnya udah pada emak-emak. Fans itu tidak pernah berpindah. Oh gitu. Nggak pernah. Fans lu waktu dulu 2 sampai sekarang mungkin jadi 3. Iya. Nggak ada yang darinya 2 jadi tinggal 1. Nggak ada. Oh gitu ya. Sekarang lu ngefans sama misalnya The Beatles. Pastilah. Beatles udah nggak ada, lu masih ngefans. Kan ibaratnya gitu. Iya, gitu. Jadi nggak ada yang hilang. Fans lu banyak di sini. Sama Ariel deh, gue ngefans sama Ariel. Oh Ariel juga. Saya juga ngefans. Ariel. Bukan Noah lagi ya? Noah bukan sih sekarang? Bukan. Ariel Noah Peter Pan. Dia juga di bintang tamu di gue ini gila yang nonton banyak banget waktu dia. Alhamdulillah. Tapi thank you. Siap sama-sama Bang. Salam buat temennya. Kan ada satu lagi. Ada Ikar.
Mudah-mudahan naik lagi seperti dulu. Amin. Naik lagi sih enggak, minimum ada aja. Jobnya. Oh, jobnya. Amin. Jobnya. Yang penting jobnya dulu. Kalau itu ya udah pasti. Amin. Sama sehat terus. Sadar umur kita. Kita kan dewasa. Oh iya, kita dewasa. Thank you banget. Siap, sama-sama. Terus buat teman-teman yang nonton sampai habis, thank you banget. Di sini ada Instagramnya Om Dirga, di follow. Kalau mau ada yang dadali, info panggung apapun langsung DM dibaca. Langsung. Dan di sini ada video klipnya, judulnya Aku Tetap Setia. Linknya ada di caption gue. Jadi ntar langsung nonton dan komen. Kalian suka nggak sama lagu itu? Kalian kangen nggak sama Dadali? Nah, ntar di sini ada semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye. Bye.